Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada teman-teman dan juga kepada Bapak Ahmad Nur Effendi Pradana sebagai dosen pengampu dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Pada kali ini kami akan mempresentasikan makalah kami dengan tema praktik penggunaan bahasa Indonesia di masyarakat saat ini. Pada cover selanjutnya ini berisikan kata pengantar, kemudian ini adalah daftar isi dari makalah kami, dan pada bab 1 pendahuluan akan dibacakan oleh Muhammad Fauzan. Kepada saudara saya persilahkan. Oke, terima kasih Berita. Langsung aja, latar belakang. Indonesia merupakan masyarakat multibudaya yang terdiri atas keanekaragaman budaya. Perbedaan menjadi sebuah tantangan bagi bangsa Indonesia untuk bagaimana menjabatani perbedaan tersebut sebagai satu kesatuan bangsa. Oleh karena itu, bahasa Indonesia memiliki peranan penting sebagai alat pemersatu bangsa atau sebagai alat pemersatu dalam masyarakat multietnik. Bahasa Indonesia dipilih sebagai bahasa persatuan milenial. Bahasa Indonesia dipilih sebagai bahasa persatuan melalui proses sejarahnya yang panjang. Proses ini ditandai dengan dicetuskannya Sumpah Pemuda. Saat ini, kita generasi milenial, masa yang dimana adanya peningkatan penggunaan bahasa asing dan keakraban dengan komunikasi, media, dan teknologi digital. Hal tersebut berdampak pada perkembangan bahasa Indonesia. Keadaan yang ada sekarang adalah fungsi bahasa Indonesia mulai diganti atau tergeser oleh bahasa asing dan adanya perilaku yang cenderung menyelipkan istilah bahasa asing. Jadi intinya gini, masyarakat di era globalisasi ini, khususnya generasi milenial, mencampur adukan bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Terus lanjut rumusan masalah. Rumusan masalah, kita mempunyai 3 poin penting rumusan masalah. Yang pertama, pemahaman bahasa Indonesia di kalangan generasi milenial. 2, pengaruh globalisasi sehingga menciptakan bahasa gaul. Dan poin terakhir, perlu adanya pengaplikasian bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, tujuan dibuatnya makalah ini agar masyarakat Indonesia, terutama generasi milenial, lebih dapat memahami dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam percakapan atau kehidupan sehari-hari daripada penggunaan bahasa asing. Kemudian, agar lebih dapat memudahkan masyarakat Indonesia dalam berkomunikasi satu daerah dengan daerah lain. Oke, terima kasih. Kemudian pada bab 2 pembahasan, yang pertama akan dibacakan oleh Putri Nur Ambarwati. Kepada saudari saya persilahkan. Ya, terima kasih. Bahasa Indonesia dan generasi milenial. Bahasa adalah suatu media yang digunakan untuk menyampaikan dan memahami gagasan, pikiran, dan pendapat. Bahasa juga media komunikasi utama di dalam kehidupan manusia untuk berinteraksi. Bentuk bahasa berhubungan dengan keadaannya dalam mendukung perannya sebagai sarana komunikasi untuk berbagai kepentingan komunikasi pemakai bahasa dan hubungannya dengan aspek nilai dan aspek makna adalah yang terkait
dalam bentuk bahasa yang fungsinya sebagai alat komunikasi. Ketiga unsur tersebut secara keseluruhan dimiliki oleh semua bahasa di dunia. Bahasa kita adalah bahasa Indonesia. Bahasa yang bukan hanya menjadi kebanggaan dan identitas, tapi juga alat persatuan yang berjasa dalam sejarah Indonesia. Kultur bahasa Indonesia yang tidak menggunakan bahasa asing sebagai bahasa pengantar membuat sebagai besar rakyat Indonesia hanya bisa berbahasa Indonesia. Kesadaran itulah yang kini mulai disadari keinginan belajar dan menggunakan bahasa asing mulai tumbuh. Namun seiring waktu keinginan belajar bahasa asing justru membuat bahasa Indonesia terpinggirkan. Banyak di antara mereka yang bahkan lebih fasih berbahasa asing daripada berbahasa Indonesia. Namun jika itu mengorbankan jati diri bangsa, apalah guna. Namun yang terjadi tidak seperti yang dipikirkan. Menjamurnya bahasa bilingual memperparah ini. Kehidupan dan interaksi anak muda milenial pun dalam seminggu interaksi anak muda milenial pun terlepas dari kontaminasi bahasa, menggunakan istilah-istilah yang entah dari mana asalnya. Remaja adalah waktu berumur belasan tahun. Pada masa remaja, manusia tidak dapat disebut sudah dewasa, tetapi tidak dapat pula disebut anak-anak. Masa remaja, masa peralihan manusia dari anak-anak menuju dewasa. Karena remaja belum memperoleh status dewasa dan tidak memiliki status anak-anak. Sekian, terima kasih. Kemudian akan dilanjutkan oleh Putri Amalia. Kepada saudari saya persilahkan. Baik, terima kasih dari moderator. B. Penggunaan bahasa Indonesia di kalangan remaja. Dahulu, bahasa Indonesia digunakan dengan baik dan benar, sesuai kaidah berbahasa yang tepat. Namun kini, seiring dengan perkembangan teknologi dan pengaruh budaya luar, bahasa Indonesia rusak justru di tangan para pemudanya sendiri. Remaja mencampur adukan bahasa Indonesia dengan bahasa-bahasa daerah dan bahasa asing, kemudian menyebutnya sebagai bahasa gaul. Kosakata baru banyak muncul untuk mengganti kata-kata dalam bahasa Indonesia. Misalnya, gue yang berarti bahasa Betawi digunakan untuk mengganti saya, lo untuk mengganti kata kamu, nyokap, bokap untuk mengganti kata ayah, ibu, dan muncul kosakata yang tidak jelas, artinya seperti lebay, kamseupai, dan muncul partikel-partikel seperti sih dan dong. Tragisnya, penggunaan bahasa gaul ini tidak hanya di lingkungan pergaulan, namun telah mendarah daging dan tak jarang digunakan remaja di sekolah. Bahkan ketika tes atau pelajaran bahasa Indonesia sekalipun, di sekolah remaja spontan berbicara dengan bahasa gaul dengan teman dan guru karena telah terbiasa menggunakannya dalam percakapan sehari-hari.
dan menulis pesan singkat. Mulai dari remaja di tingkat sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sampai para mahasiswa. Sebagian besar dari mereka saat berkomunikasi telah jauh dari sunsunan keindonesiaan yang baik dan benar. Walaupun seperti yang kita ketahui, mereka semua berada dalam kalangan akademik yang masih mendapatkan pendidikan. Dari pengaruh tersebut didapatkan 3 bahasa yang digunakan remaja saat ini, yaitu yang pertama, bahasa prokem atau bahasa gaul, merupakan bahasa yang digunakan di kalangan pemuda ataupun remaja yang dalam penggunaan bahasa seenaknya sendiri, sehingga masyarakat tidak dapat memahaminya dalam proses komunikasi. Bahasa gaul. Bahasa gaul merupakan bahasa yang digunakan di kalangan remaja karena pengaruh arus globalisasi. Bahasa gaul juga merupakan ragam bahasa Indonesia non-standar yang lazim digunakan di Jakarta pada tahun 1970-an, yang kemudian digantikan oleh ragam yang disebut sebagai bahasa gaul. Kedua yaitu bahasa asing. Bahasa asing merupakan bahasa yang tidak digunakan oleh orang yang tinggal di sebuah tempat tertentu, misalnya bahasa Indonesia yang dianggap sebagai bahasa yang asing di Australia. Bahasa asing juga merupakan sebuah bahasa yang tidak digunakan di tanah air atau negara asal seseorang. Sangat disayangkan bahwa bahasa asing, terutama bahasa Inggris, telah memperkaya kosakata bahasa Indonesia. Yang tidak dipungkiri lagi, banyak di antara mereka yang menuliskan kosakata asing, padahal kosakata itu telah di-Indonesiakan. Dan yang ketiga adalah bahasa daerah yang merupakan warisan budaya dari daerahnya masing-masing di wilayah Indonesia. Bahasa daerah merupakan identitas dari daerahnya masing-masing. Indonesia kaya akan bahasa daerah, tapi seperti yang kita ketahui, penggunaannya kadang tidak sesuai pada waktunya. Remaja yang berada dalam suasana formal dan lingkungan akademik seharusnya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tapi kenyataannya mereka masih membawa bahasa asalnya atau bahasa daerah. Terima kasih. Baik, kemudian akan dilanjutkan oleh Putri Nur Casan. Kepada saudari saya persilahkan. Ya, terima kasih. C. Peran generasi milenial dalam upaya internasionalisasi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dan bahasa Persatuan Bangsa Indonesia telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 36. Adapun fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa resmi keanekaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, transaksi, teknologi, seni, dan lain-lain. Di era globalisasi ini banyak terjadi penyalahgunaan bahasa dengan cara mencampur bahasa Indonesia dengan bahasa asing ataupun bahasa gaul. Generasi muda sekarang cenderung lebih cuek dengan negaranya. Di Indonesia sendiri ada 81 juta penduduk yang berusia 17-37 tahun. Dengan banyaknya jumlah generasi milenial di Indonesia, maka ini menjadi peluang bagus untuk melebarkan sayap eksistensi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Apalagi dengan zaman sekarang, bahasa Indonesia sudah banyak digunakan oleh negara lain. Oleh karena itu, kita sebagai generasi milenial yang mahir dalam teknologi sudah sepatutnya bangga dengan itu karena bisa menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. D. Pengaruh bahasa gaul terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Berbahasa sangat erat kaitannya dengan budaya sebuah generasi. Kalau generasi negeri ini kian tenggelam dengan pengkhususan bahasa Indonesia yang lebih dalam, mungkin bahasa Indonesia akan semakin sempoyongan dalam memanggul bebannya sebagai bahasa nasional dan identitas bangsa. Pengaruh globalisasi dalam identitas bangsa sudah terlihat jelas di masyarakat dengan bukti maraknya masyarakat dan generasi milenial yang menggunakan bahasa gaul. Bahkan generasi
milenial lah yang membawa atau mengenalkan bahasa gaul ke masyarakat. Kemudian, bagian kedua dari pembahasan mengenai pengaruh globalisasi. Bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu dan digunakan sebagai bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bahasa Persatuan Bangsa Indonesia. Dampak globalisasi telah mengurangi penggunaan bahasa Indonesia dalam bahasa sehari-hari. Bahasa Indonesia sebetulnya bahasa resmi negara Republik Indonesia karena dampak globalisasi, bahasa itu sedikit pudar. Jika bahasa internasional atau biasa disebut dengan bahasa Inggris, juga penting dalam kehidupan kita sehari-hari, pekerjaan atau universitas, mengharuskan bisa berbicara dan mengerti bahasa Inggris, namun hal itu tidak membuat kita lupa akan bahasa sendiri. Dan lebih senang berkomunikasi menggunakan bahasa asing. Eksistensi di Indonesia di negaranya sendiri mulai diragukan. Orang tua mungkin berpikir bahwa mereka harus membiasakan anak mereka berkomunikasi dalam bahasa Inggris agar anak mereka menjadi mahir berbahasa Inggris. Walaupun orang tua sudah terbiasa berkomunikasi dengan anak-anaknya menggunakan bahasa Inggris, mereka tetap harus dibekali dengan pengenalan dan pengetahuan bahasa Indonesia. Padahal bahasa Indonesia merupakan sarana komunikasi bagi anak-anaknya. Anak-anak Indonesia harus mengerti dan tahu bagaimana menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Kejadian ini menyadarkan kita atas kurangnya kecintaan terhadap bahasa Indonesia yang merupakan bahasa resmi negara Indonesia. Dampak globalisasi yang sangat signifikan membuat kita sebagai warga negara Indonesia harus lebih memperhatikan dan harus lebih paham bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia yang merupakan bahasa resmi negara kita. Sebagai warga negara Indonesia, mari kita lindungi bahasa Indonesia kita. Meski pengaruh globalisasi telah mempengaruhi kebiasaan komunikasi kita, tidak mudah melupakan bahasa resmi negara kita, yaitu bahasa Indonesia. Kita juga tetap harus menjaga eksistensi dari bahasa Indonesia itu sendiri. Kemudian bagian ketiga akan dibacakan oleh teman saya, Wulan. Pada saudari saya persilahkan. Baik, terima kasih Prita. C. Pengaplikasian bahasa Indonesia. Manusia merupakan makhluk sosial yang saling berinteraksi satu sama lain. Wujud interaksi tersebut dapat tercermin dalam bentuk komunikasi. Komunikasi digunakan untuk menyampaikan maksud tertentu dari seseorang kepada orang lain melalui bahasa, baik itu secara lisan, tulisan, maupun bahasa isyarat. Setiap negara pasti mempunyai bahasa masing-masing. Begitupun di negara Indonesia. Indonesia memiliki bahasanya sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia diambil dari bahasa Melayu yang kemudian diresmikan pada tanggal 28 Oktober 1928. Yang tertuang dalam Sumpah Pemuda yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Dari kutipan Sumpah Pemuda tersebut, maka dapat diketahui bahwa kedudukan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari adalah satu, sebagai bahasa yang nasional atau bahasa persatuan. Bahasa Indonesia juga memiliki beberapa fungsi, antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu sebagai lambang identitas nasional. Fungsi bahasa sebagai lambang identitas nasional adalah bahasa Indonesia yang mempunyai nilai-nilai sosial dan budaya luhur bangsa. Dua, yaitu sebagai alat penghubung Indonesia. Indonesia merupakan negara yang terdiri banyaknya suku bangsa dengan bahasa yang berbeda-beda. Maka akan sulit berkomunikasi dan menyampaikan pendapat. Maka dari itu, digunakanlah bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi
dan perhubungan nasional. Yang ketiga, yaitu sebagai alat pemersatu bangsa. Fungsi bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa memiliki peran yang sangat penting karena digunakan sebagai alat perekat nasionalis warga Indonesia untuk selalu setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian akan dilanjutkan oleh Renanda Ayu. Kepada saudari saya persilahkan. Baik, terima kasih. Yang kedua yaitu sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara artinya bahasa Indonesia adalah bahasa yang resmi. Oleh karena itu, bahasa Indonesia harus digunakan sesuai dengan kaidah, tertib, cermat, dan masuk akal. Bahasa Indonesia sering juga disebut dengan bahasa nasional atau bahasa persatuan yang artinya bahasa Indonesia merupakan bahasa primer dan baku yang harus digunakan pada saat acara formal. Bukti penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara ada di dalam naskah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945. Mulai saat itu dipakailah bahasa Indonesia dalam segala upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan, baik dalam bentuk lisan maupun tulis. Yang ketiga, sebagai pengembangan kebudayaan nasional, ilmu, dan teknologi. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai negara dibuktikan dengan penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi, baik melalui buku-buku pelajaran, buku-buku populer, majalah-majalah ilmiah, maupun media cetak lainnya. Keempat, peranan bahasa Indonesia yaitu yang pertama sebagai alat komunikasi, kedua sebagai alat pemersatu, ketiga sebagai alat untuk mengekspresikan diri, keempat sebagai alat integrasi dan beradaptasi sosial dalam lingkungan atau situasi tertentu, dan yang kelima sebagai alat untuk melakukan kontrol sosial. Baik, kemudian pada bab ketiga yaitu penutup akan dibacakan oleh Nur Maulidia. Kepada saudari saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Jadi kesimpulan dari makalah yang kami buat saat ini adalah bahasa kita adalah bahasa Indonesia. Bahasa yang bukan hanya menjadi kebanggaan dan identitas, tetapi juga alat pemersatu yang berjasa dalam sejarah Indonesia. Di era milenial saat ini, bahasa Indonesia banyak tercampur dengan bahasa asing. Penggunaan bahasa Indonesia oleh masa remaja saat ini, terutama di kota-kota besar, sangat tidak sesuai dengan kaidah berbahasa yang baik dan benar. Remaja mencampur adukan bahasa Indonesia dengan bahasa-bahasa daerah dan asing, kemudian menyebutnya sebagai bahasa gaul. Kosakata baru banyak muncul untuk mengganti kata-kata dalam bahasa Indonesia. Tetapi pada kenyataannya, bahasa Indonesia yang telah disusun rapi dengan EYD telah jauh dilupakan. Dari pengaruh tersebut, didapatkan 3 bahasa yang digunakan pada remaja saat ini, yaitu yang pertama, bahasa prokem atau bahasa gaul merupakan bahasa yang digunakan di kalangan pemuda ataupun remaja yang dalam penggunaan bahasanya yang seenaknya sendiri. Yang kedua yaitu bahasa asing. Bahasa asing merupakan bahasa yang tidak digunakan oleh orang yang tinggal di sebuah tempat tertentu. Misalnya, bahasa Indonesia yang dianggap sebagai sebuah bahasa asing yang asing di Australia. Saran dari makalah yang kami buat saat ini yaitu penggunaan bahasa Indonesia di kalangan masyarakat, yaitu memakai bahasa gaul sebenarnya boleh-boleh saja, tetapi kita harus tahu kapan dan dengan siapa kita boleh berkomunikasi menggunakan bahasa gaul
sebagaimana mestinya. Karena bahasa gaul sudah sering digunakan untuk berkomunikasi pada zaman milenial saat ini dalam kondisi formal maupun non-formal. Kami sebagai mahasiswa dan generasi milenial harus lebih memperdalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam berkomunikasi dengan masyarakat sekitarnya. Kemudian kita harus lebih mencintai budaya bangsa Indonesia dan harus bisa membatasi budaya luar untuk kehidupan kita sehari-hari agar kita tidak terkena dampak globalisasi dan lebih bisa menyikapinya dengan baik. Semoga makalah yang kami susun dapat bermanfaat bagi remaja-remaja dan juga masyarakat sekitarnya. Terima kasih. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami mengenai makalah yang telah kami susun. Apabila ada kesalahan kata penulisan, mohon dimaafkan. Lebih kurangnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.